Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Intan Tirani dengan NIM 2248201020 dari kelas Farmasi 6A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari teknologi bahan alam, yaitu di sini ada pemilihan dan penyiapan bahan, tahapan pembuatan simplisia dan ekstraksi. Pemilihan dan penyiapan bahan, taksonomi adalah sistem klarifikasi ilmiah berguna untuk identifikasi yang tepat, standarisasi, dan menghindari kesalahan bahan. Contoh, kurkuma longa, yaitu kunyit termasuk famili Zingiberaceae. Faktor yang mempengaruhi kandungan senyawa yaitu genetik, varietas tanaman mempengaruhi jenis dan jumlah senyawa aktif, lingkungan, iklim, tanah, dan ketinggian tempat berpengaruh besar. Selanjutnya, waktu panen. Usia panen mempengaruhi kadar senyawa. Lalu bagian tanaman. Senyawa aktif tersebar berbeda-beda di akar, daun, bunga, dan lain-lain. Pertimbangan dalam pemilihan bahan. Tujuan penggunaan sesuaikan dengan kebutuhan obat, pangan, kosmetik. Lalu ketersediaan. Pilihan bahan yang mudah didapat dan berkelanjutan. Setelah itu stabilitas senyawa. Utamakan bahan dengan senyawa yang tahan proses. Kemudahan penanganan, bahan yang mudah dikeringkan, disimpan, dan lain-lain. Keamanan, bebas cemaran, mikroba, pestisida, dan logam berat. Lalu penyiapan bahan. Pada saat pemanenan, bahan baku dapat berupa bahan herbal, keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu tanaman seperti daun, batang, akar, bunga, dan lain-lain. Bahan berupa bahan segar, jus, sirup, alkohol. Lalu simplisia, infusa, maserasi, rebusan, tinktur, ekstrak, dan minyak atsiri. Sumber bahan baku dapat berasal dari bioteknologi dan hasil budidaya. Tahapan pembuatan simplisia. 1. Pengumpulan bahan. Pilih bagian tanaman yang diinginkan, akar, daun, rimpang, bunga, dan buah. Panen pada waktu yang tepat untuk hasil optimal, misalnya pagi hari untuk daun dan sore untuk rimpang. Yang kedua, pencucian. Bersihkan dari tanah, debu, dan kotoran. Gunakan air mengalir, bersih, dan hindari perendaman terlalu lama. Yang ketiga, pemotongan atau perajangan. Potong menjadi ukuran kecil agar proses pengeringan lebih cepat dan merata. Gunakan alat bersih dan sesuai agar tidak merusak jaringan tanaman. Yang keempat, pengeringan. Tujuannya mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Metode pengeringan alami, sinar matahari, hindari sinar langsung untuk daun atau warna sensitif. Lalu pengeringan buatan, oven suhu rendah 40-60 derajat Celcius untuk bahan yang sensitif. Yang kelima, penyortiran. Pisahkan bahan yang rusak, berjamur, atau tidak memenuhi standar mutu. Yang keenam, pengemasan. Simpan dalam wadah bersih, kering, tertutup rapat, dan diberi label. Hindari kontak langsung dengan udara, cahaya, dan kelembapan tinggi. Yang ketujuh, penyimpanan. Simpan di tempat sejuk, kering, gelap, dan berventilasi baik. Hindari kontaminasi dari hama, serangga, dan bahan kimia lain. Selanjutnya, ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Pembagian ekstraksi umum. Yang pertama, ekstraksi dingin, contoh maserasi dan perkolasi. Tanpa pemanasan, cocok untuk senyawa mudah rusak. Yang kedua, ekstraksi panas, contoh reflux. Menggunakan panas lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, ekstraksi modern, contoh ultrasonik. Teknologi tinggi, efisiensi tinggi, biaya alat mahal. Tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, persiapan bahan, simplisia dikeringkan dan digiling. Yang kedua, pemilihan pelarut sesuai polaritas senyawa. Yang ketiga, ekstraksi dengan metode yang dipilih. Yang keempat, penyaringan, pisahkan cairan dari ampas. Yang kelima, penguapan, hasilkan ekstrak pekat atau kering. Yang keenam, penyimpanan dalam wadah tertutup, kering, dan gelap. Lalu metode ekstraksi. Yang pertama, maserasi, yaitu perendaman. Prinsip perendaman serbuk dalam pelarut tanpa pemanasan waktu 3-7 hari. Kelebihan sederhana, cocok untuk senyawa mudah rusak oleh panas.
Lalu kekurangan, waktu lama, efisiensi rendah. Yang kedua, perkolasi. Prinsip, pelarut dialirkan secara terus-menerus melalui serbuk bahan dalam alat perkolator. Kelebihan lebih efisiensi dibanding maserasi, kekurangan proses lebih rumit, butuh alat khusus. Yang ketiga, ekstraksi dengan reflux. Prinsip, pemanasan berulang dengan pelarut yang menguap dan mengembun kembali. Kelebihan proses cepat, pelarut tetap dalam sistem tertutup. Kekurangan, tidak cocok untuk senyawa mudah rusak karena panas. Yang keempat, sokletasi. Pelarut panas menguap, mengembun dan melarutkan senyawa secara berulang dalam alat soklet. Kelebihan, ekstraksi maksimal otomatis berulang. Kekurangan butuh waktu dan energi hanya untuk senyawa tahan panas. Yang kelima, ekstraksi dengan ultrasonik. Gelombang ultrasonik memecah dinding sel, mempercepat pelepasan senyawa. Kelebihannya cepat, efisien, dan suhu rendah. Kekurangan butuh alat khusus, ultrasonik bat. Yang keenam, ekstraksi dengan microwave. Prinsip, gelombang mikro memanaskan pelarut dan bahan secara cepat dan merata. Kelebihannya sangat cepat, hemat pelarut. Yang kekurangannya, resiko degradasi jika tidak dikontrol, butuh alat microwave. Yang ketujuh, ekstraksi dengan tekanan. Gunakan fluida, umumnya CO2, pada suhu dan tekanan tinggi untuk melarutkan senyawa. Kelebihannya sangat selektif, ramah lingkungan. Kekurangannya, biaya mahal, teknologi canggih. Baik, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.